warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul komponen-komponen kurikulum. Yang akan kami bahas di sini yaitu ada 3 hal yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu mengenai pengertian komponen dan kurikulum. Yang kedua yaitu apa saja yang termasuk ke dalam komponen kurikulum. Yang ketiga mengenai bagaimana keterkaitan antar komponen kurikulum satu sama lainnya. Pengertian komponen dan kurikulum. Istilah kurikulum pada mulanya bukan digunakan dalam bidang pendidikan, akan tetapi istilah ini digunakan dalam dunia olahraga, yang mana dalam bahasa Yunani kata kurikulum berasal dari kata kurir yang artinya pelari dan curere yang artinya tempat berpacu. Maka bisa dikatakan kurikulum artinya adalah jarak yang harus ditempuh seorang pelari untuk mencapai garis finish. Secara sederhana, kurikulum dapat diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran atau materi yang harus dipelajari dan diselesaikan oleh setiap siswa atau pelajar dalam proses memperoleh ijazah. Terdapat 2 unsur pokok yang menekankan pengertian kurikulum, yaitu yang pertama isi kurikulum. Isi kurikulum adalah materi pembelajaran yang disediakan oleh sekolah dan wajib diambil oleh setiap siswa. Yang kedua yaitu tujuan utama pendidikan atau kurikulum, agar siswa dapat menguasai setiap mata pelajaran yang diberikan dan pada akhirnya siswa tersebut berhak menerima sertifikat atau ijazah sebagai bukti telah menyelesaikan program pendidikan. Sedangkan pengertian komponen kurikulum merupakan cangkupan pembelajaran yang didasarkan dalam suatu gagasan atau prinsip yang akan menjadi tolak ukur atau pegangan dalam mengembangkan suatu kurikulum. Komponen merupakan suatu bagian integral dan fungsional yang tidak akan pernah bisa dipisahkan dari suatu sistem kurikulum, karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam membentuk sistem kurikulum. Sebagai suatu sistem, kurikulum pastinya mempunyai komponen-komponen. Seperti halnya sistem apapun, suatu kurikulum harus mempunyai komponen-komponen yang lengkap dan fungsional sebelum dapat dikatakan baik. Sebaliknya, suatu kurikulum belum bisa dikatakan baik apabila mengandung komponen-komponen yang tidak lengkap. Bahkan kurikulum tersebut dianggap tidak sempurna. Kurikulum dapat diibaratkan sebagai organisme manusia atau hewan yang mempunyai struktur anatomi tubuh. Unsur atau komponen utama kurikulum anatomi tubuh adalah tujuan, isi atau materi, strategi, dan evaluasi. Komponen-komponen tersebut saling berkaitan erat satu sama lainnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas poin kedua, yaitu komponen-komponen kurikulum dalam sistem pembelajaran. Komponen kurikulum terbagi menjadi beberapa komponen, antara lain komponen tujuan. Tujuan kurikulum pada hakikatnya merupakan tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada peserta didik. Tujuan pendidikan mempunyai klasifikasi mulai dari tujuan yang paling umum sampai dengan tujuan khusus yang dapat diukur, yaitu kompetensi tujuan pendidikan digolongkan menjadi 4. 1. Tujuan pendidikan nasional atau TPN merupakan tujuan dan arah pendidik secara umum yang harus dijadikan tolak ukur atau pedoman bagi setiap lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Jadi, setiap sekolah di seluruh Indonesia tidak bisa merumuskan sendiri tujuan yang berada di luar koridor tujuan pendidikan nasional. B. Tujuan institusional atau TI atau lembaga. Tujuan kelembagaan dirumuskan oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan lembaga dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Artinya, tujuan kelembagaan tidak boleh berada di luar bingkai tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh undang-undang. C. Tujuan kurikuler atau TK. Tujuan harus dicapai oleh setiap bidang studi.
atau mata pelajaran merupakan bagian dari salah satu ruang lingkup tujuan lembaga. Tujuan kurikuler merupakan upaya atau usaha untuk mewujudkan tujuan institusional. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus mampu mendukung dan diarahkan pada pencapaian tujuan institusional. D. Tujuan instruksional dan tujuan pembelajaran atau TP. Tujuan instruksional merupakan bagian dari tujuan kurikuler. Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang harus dicapai oleh guru dan siswa dalam satu kali pertemuan, tatap muka atau dalam satu pertemuan. Setiap sesi pertemuan merupakan upaya mencapai tujuan kurikuler. 2. Komponen isi atau materi. Isi kurikulum pada dasarnya adalah bahan atau materi yang dipersiapkan untuk diberikan kepada peserta didik. Guna mencapai tujuan yang ditetapkan, isi atau materi sebagai bahan kegiatan belajar bagi peserta didik yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan bentuk pengalaman belajar yang lainnya disusun dengan memperhatikan tingkat kesesuaian berbagai aspek, seperti jenis dan jenjang pendidikan. Oleh sebab itu, penentuan bahan atau materi kurikulum harus dilakukan secara selektif dengan selalu mempertimbangkan berbagai hal. Pertama, materi kurikulum hendaknya merupakan materi dasar yang dianggap dapat mewakili dan membekali peserta didik dengan kemampuan untuk terus-menerus melakukan kegiatan pembelajaran. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Bu Mira. 3. Komponen strategi. Komponen strategi dan metode merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan dengan implementasi kurikulum. Strategi pembelajaran merupakan pola umum dan rangkaian tindakan guru dan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, strategi merupakan dua hal yang penting, yaitu susunan rencana yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam kegiatan pembelajaran secara nyata agar tujuan yang telah disusun dapat tercapai secara maksimal. 4. Komponen evaluasi. Komponen evaluasi merupakan komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan, diibaratkan seperti penjaga gawang dalam permainan sepak bola. Melaksanakan evaluasi berarti memilih siapa yang berhak lulus dan siapa yang tidak berhak lulus. Maka dari itu, peserta didik yang dapat mencapai target sasaran adalah yang berhak untuk lulus. Keterkaitan antara komponen satu dengan yang lainnya. Komponen tujuan berkaitan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum sangat erat kaitannya dengan filosofi atau sistem nilai yang dianut dalam masyarakat. Bahkan rumusan tujuan itu sendiri menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Isi kurikulum merupakan komponen yang berkaitan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Strategi yang ditetapkan dapat berupa strategi yang menempatkan siswa sebagai pusat dari setiap kegiatan ataupun sebaliknya. Strategi yang berpusat pada siswa biasanya disebut teacher-centered. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apa tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang diterapkan. Baik, yang dapat kami simpulkan yaitu kurikulum dapat diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran atau materi yang harus dipelajari dan diselesaikan oleh setiap siswa atau pelajar dalam proses memperoleh ijazah. Sedangkan pengertian komponen kurikulum merupakan cakupan pelajaran yang didasarkan dalam suatu gagasan atau prinsip yang akan menjadi tolak ukur atau pegangan dalam mengembangkan suatu kurikulum. Kurikulum adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, kurikulum yang mempunyai komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling mendukung dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena kurikulum merupakan suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen tertentu. Dengan demikian, komponen kurikulum terbagi menjadi beberapa komponen, yaitu komponen tujuan, komponen isi atau materi, komponen strategi, dan komponen evaluasi. Sebagai suatu sistem, kurikulum pastinya mempunyai komponen-komponen seperti halnya sistem apapun. Sebuah kurikulum harus mempunyai komponen-komponen yang lengkap dan fungsional sebelum dapat dikatakan baik.
Sebaliknya, suatu kurikulum belum bisa dikatakan baik jika mengandung komponen-komponen yang tidak lengkap, bahkan dianggap kurikulum yang tidak sempurna. Kurikulum dapat diibaratkan sebagai organisme manusia atau hewan yang mempunyai struktur anatomi tertentu. Unsur atau komponen utama kurikulum anatomi tubuh adalah tujuan, isi atau materi, strategi dan evaluasi. Komponen-komponen tersebut saling berkaitan erat antara satu sama lain. Sekian dari presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.